semuanya teman-teman media yang sudah hadir. Pemandi jenazah nih yang pasti menurutku ceritanya sangat beda karena biasanya di film-film horor lain memandikan jenazah hanya 1-2 scene aja gitu. Tapi di sini adalah inti ceritanya dari awal sampai akhir. Gimana sih seorang pemandi jenazah menghadapi jenazah yang berbeda-beda gitu, karena kalau di dalam Islam kita tahu kematian tuh ada husnul khotimah, ada suul khotimah, mati dengan cara yang baik, mati dengan tidak baik gitu. Nah, seorang pemandi jenazah begitu penting bagi manusia-manusia yang akan menghadap Tuhan gitu kan. Mulai dari dibersihkan tubuhnya semuanya gitu, dipersiapkan untuk menghadap ke Tuhan, bertemu dengan malaikat gitu. Jadi sebegitu pentingnya seorang pemandi jenazah di akhir hidup seorang manusia gitu. Jadi ini pekerjaan yang sangat mulia tapi juga cukup mengerikan dan menyeramkan, karena kita seorang pemandi jenazah tidak akan tahu bagaimana menghadapi jenazah yang akan dia mandikan. Bisa jadi baik atau bisa juga sangat menyeramkan. Nah, itulah akan ada banyak surprise dalam setiap adegannya di sini gitu. Terus kita juga banyak banget berkonsultasi dengan pemandi jenazah langsung. Bukan juga cuma sekedar pemandi jenazah yang umum di kampung, tapi juga pemandi jenazah yang bahkan terbiasa menghadapi jenazah-jenazah yang tubuhnya sebagian sudah rusak, sudah membusuk, sudah tidak utuh kayak gitu. Dan pengalamannya banyak banget, beberapa kita masukin di dalam film ini gitu. Ya mungkin ini bisa menjadi kalau yang pengen punya pengalaman horor, nonton horor gitu kan, ngelihat bagaimana tipe-tipe jenazah yang akan dimandikan gitu. Kita akan lihat di pemandi jenazah. 40 tahun menjadi pemandi jenazah gitu. Ada juga beberapa orang lainnya, ada yang udah 30 tahun gitu. Jadi sebegitu setianya mereka menjadi seorang pemandi jenazah gitu. Jadi memang cerita ini berdasarkan dari kisah-kisah yang mereka ceritakan gitu, bahwa yang kalau misalnya tiba-tiba mayatnya bangun, apa yang harus mereka lakukan, itu mereka ceritakan semua dan kita visualin di dalam jenazah. Ini bukan sekedar film horor. Mandi jenazah itu sakral tapi juga ngeri. Nama itu usul keadaan anak tadi. Banget waktu itu diajak sama Pak Tony, terus Clarissa sama Bu Hadra buat nulis pemandi jenazah. Tapi waktu itu saya langsung nanya, ini horor? Ya oke. Setan lagi? Ya setan, ya kan. Kayak kalau hanya setan-setanan kayaknya pasti aku mikir beberapa kali lagi karena takut terlalu banyak setan di hidup saya kan. Jadi kayak waktu itu kita cukup mikir keras apa ya yang ngebedain si rasa takut ini gitu, sampai akhirnya terus ini ngomongin pemandi jenazah seperti yang tadi Pak Tony bilang gitu, kayak pemandi jenazah tuh pekerjaan yang dimana dia melihat terakhir kalinya orang meninggal dalam keadaan yang bahkan dia dikasih dikasih wasiat nggak boleh bicara sama siapa-siapa ya kan. Nah terus gimana kalau kemudian kita juga ngomongin soal dosa masa lalu, ini karakternya siapa sih gitu. Ada karakter Lela ya, nama karakternya itu nggak sengaja, bukan karena saya Laila terus nama karakternya jadi Lela. Walaupun saya juga dipanggil Lela karena orang Ciputat ya kan. Nah jadi kayak jadi habis itu mikir kayak si Lela ini apa ya gitu. Begitu kita menemukan bahwa kita bisa nggak ya ngomongin soal kematian, kita ngomongin dosa masa lalu. Jangan-jangan orang tua tuh kalau meninggal bukan cuman ngewarisin warisan yang sifatnya harta, tapi bisa juga ngewarisin masa lalu yang bisa jadi dosa masa lalu gitu. Jadi akhirnya menyenangkan sekali pas lagi bikin skenarionya sama Kak Adra, jadi langsung udah tahu kayak oke, ini kita mengikuti perjalanannya si Lela sebagai anaknya pemandi jenazah dan dia jadi pemandi jenazah ya. Butuh nyali yang besar.
besar banget buat jadi seorang pemandi jenazah. Bisa berkomunikasi secara tidak langsung dengan si orang yang meninggal. Ketika kita mendapatkan cerita pemandi jenazah ini, idenya datang dari Pak Tony. Dua nama yang pertama muncul, sutradara dan penulis, adalah Mbak Hadra dan juga Mbak Lele. Beliau ini karena dua wanita ini adalah dua wanita hebat ya, maksudnya mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Box office. Wih, kalau Bu Lele kayaknya kalau dibikinin slide kayak banyak banget box office-nya tuh. Gitu. Jadi kita juga menghubungi mereka datang ke kita dengan memberikan banyak banget masukan-masukan mengenai ceritanya, bagaimana kita akan memproduksi filmnya gitu. Dan di situ aku melihat kolaborasi yang memang udah bener-bener combine banget antara Mbak Lele dan Bu Hadra. Itu bener-bener luar biasa. Jadi pengalaman kolaborasinya sangat menyenangkan. Dan produksinya sangat aman dan luar biasa sih ya. Sangat menyenangkan lah pokoknya. Seru. Ketika memproduksi pemandi jenazah. Dan Macem-macem gua mandiin loh. Rumah teman ya, ada kejadian kematian dan di sana ada pemandi jenazahnya. Dan saya melihat itu semua dan saya balik dan ngobrol sama tim-tim teman saya, sama Clarissa, sama Jody di VMS. Saya menanyakan kenapa tidak pernah ada orang yang mengangkat soal cerita pemandi jenazah ya. Karena ini pekerjaan yang sangat sakral, sangat mulia. Dan dia salah satu yang melihat orang itu dalam keadaan terakhirnya, memandikannya. So dengan itu saya menyampaikan kepada teman-teman di VMS dan mereka sangat setuju bahwa ini memang harus diceritakan kepada masyarakat semuanya. Dengan itu dan kita sempat berkolaborasi, ngobrol sama Bu Hadra dan Bu Lele dan mereka menyambut baik ide ini. So itu awal cerita pemandi jenazah. wih. Mbak, maaf ya Mbak, kita mulai. Juga dapat keistimewaan waktu yang panjang dan di sini dihadirkan workshop langsung sama seorang pemandi jenazahnya yang kurang lebih udah berprofesi 40 tahun, udah senior banget gitu. Dan di sini aku banyak banget belajar hal baru gitu ya, merasakan kehidupan seorang pemandi jenazah yang menurut aku itu nggak mudah, sakral, susah lah ya karena yang dihadapin kematian gitu. Dan di sini aku juga pendalaman karakternya mulai dari baca skrip, terus kita ada kurang lebih 2 minggu ya untuk belajar dari cara memandikannya sampai bikin kain kafannya. Bikin kain kafannya sendiri. Okay. Jadi itu nggak digunting ya, jadi benar-benar dari tangan langsung ngukurnya, gunting tuh sendiri pakai tangan gitu. Dan aku senang banget punya pengalaman baru dan bisa merasakan bagaimana hidup seorang pemandi jenazah ini. Wih, Itu sih Kak. gokil, luar biasa ya. Nih dengerin aja kita agak merinding sedikit ya. Tepuk tangan untuk Agni dong. Judulnya Pemandi Jenazah. Untuk ikutan bermain film horor dan ini film pertama dan aku memang basicnya kan bukan pemain film dan horor pula ditawarin. Sebenarnya kan penakut ya, nonton film horor aja tuh nggak pernah, terus ditawarin main film. Awalnya memang justru nolak dulu karena takut gitu. Bisa nggak ada kepikiran prosesnya syuting tuh kayak gimana sih gitu, pasti menakutkan dan lokasi dan segala macam. Terus sempat nggak jadi, terus sampai akhirnya Mbak Lila pulang dari Toronto, terus nawarin kembali. Terus nih gampang kok, cuma beberapa hari syutingnya, gini nih Bu Hadra lo yang bikin kayak gini.
terus saya dipercaya nih bahwa ada udah oke kayak gitu kan, terus udah saya coba deh gitu kali ini. Terus begitu workshop segala macam, tes makeup udah mulai deg-degan nih, pakai soft lens yang nggak bisa ngeliat melek nih, ya Allah susah banget melek, dimasukin juga susah. Kayak perjuangan pemain film tuh sebegitu besarnya ya. Jadi bahasanya wah ini pengalaman banget, pelajaran baru buat saya juga. Jadi sambil tantangan ini dan senang banget ternyata bekerjasama dengan orang-orang yang hebat tentunya. Senang banget, dan ada coach juga di sini yang sangat bantu ngebimbing. Actingnya karena kan emang belum pernah, nggak sama sekali, belum pernah sama sekali. Jadi terbantu banget dan sangat menyenangkan. Aku juga bilang nih, kamu tuh mancingnya juga luar biasa banget karena kan jadi kayak pengaruh banget ke pemain-pemain yang lain kan. Jadi dia tuh sebelum memulai acting tuh dia udah ancang-ancang itu, kayak gini ya kalau acting tuh sebelum mulai tuh dia udah ancang-ancang, aku jadi kebawa. Yes. Jadi aku senang banget akhirnya dan bisa terlibat di produksi ini. Semoga bagian yang aku ikut di sini tuh bisa jadi bisa menghibur semuanya. Bukan sekedar film horor. Rumah jenazah itu sakral tapi juga ngeri. Lama itu kesel ada anak-anak. Untuk proses workshop tentunya aku riset dulu, itu mulai menghafal doa-doa yang mungkin akan dipakai gitu, dan akhirnya proses workshop yang intens itu mulai dari dan didatangkan dan diawasi langsung sama Bu Hikmah tadi. Mulai dari mensucikannya, niatnya, terus juga mulai bikin kain kafannya gitu. Dan waktu itu dari aku sendiri minta request kalau memang boleh datang dan melihat langsung, itu akan sangat berarti buat aku dan bisa belajar langsung gitu. Tapi Bu Hikmahnya mengizinkan, tapi kesempatannya belum ada. Dan jadwalnya selalu bentrok, jadi iya belum sempat melihat langsung gitu. Cuman dari Bu Hikmahnya mengizinin waktunya aja yang belum ada gitu. Dan dari ibu aku juga nggak mengizinkan kalau aku melihat langsung, mungkin takut kenapa-napa gitu. Jadi aku baiknya nurut sama ibu gitu. Ibu aku gitu. Gitu sih Mbak Sarah. Waduh, sempat. Oke. Macem-macem gua mandiin loh.